Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran-Mu. Singkapkan kebenaran ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa belajar kebenaran firman. Dan saya meminta bantuan saudara-saudara untuk menyebarluaskan atau membagikan video ini sehingga bisa memberkati banyak orang. Keberadaan jemaat di Tesalonika adalah buah dari pelayanan Paulus. Kita tahu bahwa setelah dia keluar dari Filipi, dia masuk kota Tesalonika, dan di dalam waktu 3 kali Sabat, sekali lagi 3 kali Sabat, dia mengajar di rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan ternyata responsnya sangat positif. Di mana ada banyak orang, terutama mereka yang proselit ya. Proselit itu maksudnya orang-orang yang dulu di Tesalonika itu mereka beragama kafir. Ketika agama Yahudi datang, mereka menyambutnya keberadaan agama Yahudi itu karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih positif di dalam agama Yahudi dibanding dengan agama mereka sebelumnya. Yang ditengarai itu adalah penyembahan berhala. Jadi mereka proselit, nantinya masuk di dalam agama Yahudi. Dan ketika Paulus dan Silas datang memberitakan kabar kebenaran yang lebih agung lagi daripada ajaran moral orang Yahudi, maka orang-orang ini ikut dan percaya dengan apa yang Paulus bawakan dan beritakan. Nah, tentunya kita tahu bahwa inti pengajaran daripada Paulus adalah bahwa dia memberitakan tentang Injil, berita tentang kasih Kristus, anugerah Tuhan, pengampunan di dalam Tuhan Yesus melalui kematian Yesus di atas kayu salib, dan juga kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menunjukkan jaminan dan kelak dia akan kembali untuk meneguhkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, banyak orang yang mendengarkan pengajaran Paulus selama 3 kali Sabat itu percaya dan mereka ikut ajaran kekristenan seperti yang Paulus dan Silas bawakan. Nah, itu memicu sebuah respons yang negatif dari para pimpinan Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang merasa terganggu karena memang kita tahu bahwa ada beberapa orang yang sangat berpengaruh di dalam komunitas itu yang ikut dengan ajaran Paulus, dan itu rupanya adalah orang-orang yang berpengaruh, artinya ya punya duit banyak ya. Terutama para perempuan atau janda-janda yang kaya pada waktu itu, mereka lebih memilih untuk percaya dengan Injil seperti yang diberitakan oleh Paulus. Nah, itu memicu sebuah gerakan di kalangan orang-orang Yahudi untuk menolak keberadaan Paulus. Maka kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 itu kan, bagaimana mereka demo besar-besaran mengganggu keberadaan Yason, dan apa boleh buat, dari situasi itu Paulus dan Silas harus pergi
meninggalkan Tesalonika. Lalu mereka sampai di Berea. Setelah di Berea mereka diganggu lagi di sana, mereka dikejar di sana. Ada preman-preman pasar itu mengganggu mereka dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Athena. Jadi di Athena ini, ketika sampai di Athena, Paulus mengutus Timotius untuk pergi melihat jemaat di Tesalonika seperti apa pertumbuhan iman mereka. Dan ternyata Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar yang dibawa oleh Timotius itu adalah kabar yang menggembirakan. Artinya meskipun ada kesesakan, ada gangguan atau ada tantangan dari orang-orang Yahudi pada khususnya, dan juga orang-orang yang membenci ajaran kekristenan, tetapi orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya pada pemberitaan Paulus ini tetap menjalankan hidupnya dengan rasa hormat dan takut akan Allah, dan mereka semakin menunjukkan cinta kasihnya antara satu dengan yang lain. Nah, itu kita dapatkan di awal-awal daripada pasal 1 surat Tesalonika ini. Kita melihat misalnya di dalam ayatnya yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada rasa puas di mana Paulus mendengar dari Timotius bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha di dalam kasihnya mereka, pertumbuhan iman mereka, dan itu menjadi sukacita bagi Paulus. Nah, nanti di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-6 misalnya, kita melihat pengakuan Paulus secara terang-terangan mengenai apa yang telah dia dengarkan dari Timotius itu. Dalam ayat yang ke-6 berkata, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur. Ya, kami menjadi terhibur. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus itu, ya, sumber sukacita Paulus itu adalah karena pertumbuhan iman daripada jemaat di Tesalonika ini. Jadi Paulus merasakan sukacita, mereka merasa terhibur di dalam segala kesesakan dalam dunia pelayanannya mereka. Itu mereka dikuatkan kembali, mereka terhibur dengan situasi yang sedang terjadi di Tesalonika. Jadi rupanya orang-orang Kristen di Tesalonika itu tidak undur, terus maju terus di dalam iman dan di dalam mewujudkan iman mereka dalam perbuatan-perbuatan kasih. Puji Tuhan. Itulah sukacita daripada Paulus. Jadi dalam konsep ini Bapak Ibu, Paulus bukan terhibur, ya, atau sumber sukacita Paulus bukan karena hal-hal materi, ya, atau misalnya jemaat Tesalonika terus mendukung Paulus, terus mendorong supaya Paulus terus giat bekerja lalu mereka mendukung dengan materi. Tidak. Jadi fokus Paulus di sini bukan karena materi, tetapi sumber sukacita dari Paulus adalah pertumbuhan iman daripada jemaat Tesalonika itu menjadi penghiburan bagi dia, itu menjadi sumber sukacitanya untuk terus mengabarkan Injil, untuk terus menyatakan pemberitaan kebenaran firman Allah, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi dunia ini. Nah, itu yang menjadi latar belakang daripada kebenaran firman Tuhan ini. Nah, khususnya pada Advent pertama ini kita diberikan tema tentang bagaimana kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu untuk terus menjaga hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Paulus ingin berjumpa dengan orang-orang Tesalonika. Kenapa? Memang benar bahwa Paulus mengakui pertumbuhan iman orang-orang Tesalonika itu sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Timotius itu sangat baik. Tetapi
Paulus menginginkan suatu level yang tidak hanya di standar seperti yang Timotius beritakan. Artinya bagi Paulus pertumbuhan iman ini harus terus, sekali lagi pertumbuhan iman ini harus terus dibina dan didorong untuk terus menunjukkan cinta kasih yang lebih hebat lagi, ya. Karena kita tahu tadi di dalam ayatnya yang ke-7 itu bahwa Paulus sendiri mengakui bahwa dia ingin berjumpa lagi, ya. Dia ingin berjumpa lagi kepada orang-orang ini untuk menambahkan sesuatu pada iman mereka. Artinya biar lebih kuat lagi, biar lebih kokoh lagi, iman yang sudah ada itu terus ditumbuhkan. Ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu, Paulus tidak puas dengan level yang seperti itu. Informasi yang sebenarnya dibawa oleh Timotius itu sudah menggembirakan. Tapi bagi Paulus dia nggak pernah puas. Dia mau supaya pekerjaan Tuhan di Tesalonika itu makin besar lagi, makin hebat lagi, sehingga mendatangkan sukacita bagi orang-orang di Tesalonika dan tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk mewujudkan hal itu, maka Paulus mengingatkan mereka ya melalui suratnya itu supaya apa? Supaya Allah membukakan jalan kepada mereka. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 ya. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Paulus mau bukan hanya sekedar pengetahuan dasar tentang iman Kristen ini yang diharapkan oleh Paulus, tapi dia mau lebih. Artinya dia mau mereka bertumbuh, dia mau mereka tidak hanya berdiri di atas dasar, di bagian yang paling dasar tentang iman Kristen ini, tapi bagaimana supaya levelnya itu boleh beranjak ya. Jadi ini prinsip juga bagi kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi Kristen itu tidak puas di level yang biasa-biasa saja. Jadi ada tuntutan, dituntut untuk meningkatkan keberadaan iman kita itu, ya. Jadi bertumbuh, iman itu bertumbuh. Ya, iman bertumbuh maksudnya ya levelnya itu tidak di posisi yang standar, ya. Karena memang pemberitaan Injil ini Bapak Ibu akan terus berproses ya. Dan orang-orang Kristen, ya orang-orang Kristen itu jangan puas dengan apa yang kita capai saat ini. Harus meningkatkan iman itu. Jangan stagnan di situ. Ya, seperti yang seringkali Paulus katakan juga ya, jangan hanya makan bubur dan susu. Orang Kristen itu kadang banyaknya itu ya, maunya itu ya bubur, ya susu, seperti anak-anak. Anak-anak maksudnya ya masih kekanak-kanakan. Jadi imannya itu iman yang kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan ini maksudnya ya terlalu gampang digoyahkan, terlalu remeh. Mereka hanya mendengar yang enak-enak saja, ya. Terus mereka lebih fokus pada hal-hal tetek bengek ya. Artinya hal-hal yang remeh-temeh yang sebenarnya bukan sesuatu yang prinsipil, dan mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di situ. Nah, ini masalah juga ya. Orang Kristen itu jangan hanya di level itu. Jadi bagaimana supaya hidupnya itu lebih bertumbuh lagi. Jadi tidak puas dengan apa yang sudah dicapai. Itu yang sebenarnya harus ada dalam diri kita. Jadi harus bertumbuh. Makanya Paulus katakan di situ, apa yang kurang dari imanmu, kami ingin menambahkan sesuatu supaya lebih kuat lagi imanmu di dalam menjalani hidup ini. Sehingga ketika ada kesesakan, ketika ada aniaya, engkau semakin kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ya khususnya kita di gereja kita ya tidak pernah mengalami penganiayaan, tidak pernah mengalami kesesakan. Ya, yang ada justru kita sendiri yang buat-buat sesak, kita sendiri yang buat-buat masalah di tempatnya kita, di gerejanya kita masing-masing. Itu jauh sekali dengan sikap hidup orang-orang Kristen di Tesalonika. Jangan Bapak Ibu, jangan hanya stagnan.
Ya, di situ harus bertumbuh. Nah, yang kedua, bagaimana menunjukkan pertumbuhan iman itu? Dan Paulus menekankan di sini soal kekudusan hidup. Kekudusan hidup. Mari kita baca misalnya ya, di dalam ayatnya yang ke-13. Karena kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi persiapan kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu menjaga hidup tidak bercacat dan bercela. Ya, menjaga hidup tidak bercacat dan bercela ini artinya terus berusaha melawan dosa. Ya, memang itu panggilannya kita Bapak Ibu. Jadi gambarannya kita sebelumnya kita hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam kekuatan duniawi ini. Sekarang kita diangkat keluar dari keberadaan kita yang berdosa itu, dalam kegelapan itu. Kita ini sudah dipindahkan di dalam terangnya Tuhan. Nah, di dalam terang Tuhan itu kita semakin diberkati, semakin dicerahkan pikirannya, dan semakin bertumbuh. Ya, sekali lagi, iman Kristen itu harus progresif. Progresif ini artinya berkembang dan bertumbuh. Dan itulah yang diharapkan Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah kita raih. Ya. Iman itu harus terus meningkat, harus terus bertumbuh. Dan terutama dalam bagian ini adalah bagaimana kita menjaga hidup tetap kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat. Ya. Ini bukan berarti bahwa kita akan sempurna, ya, tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan. Seperti Paulus katakan misalnya di dalam surat Roma bahwa dalam darah dan daging ini ya seringkali lemah dan seringkali jatuh dalam dosa. Tapi itu bukan rekomendasi bagi kita untuk berleha-leha di dalam dosa. Sekali lagi, itu bukan rekomendasi bagi kita untuk berleha-leha di dalam dosa. Kita harus keluar dari situasi yang terus mencengkeram itu. Kita harus keluar, kita harus bangkit. Kita harus menunjukkan buah-buah iman kita, ya, di dalam menjalani hidup ini. Dan terutama dalam bagian ini Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, kuatkanlah imanmu, teruslah bertumbuh, dan jagalah kekudusan hidup menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di momen Natal ini juga, atau di momen Advent ini, menjelang Natal ini, mari juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa lebih menunjukkan sikap hidup yang lebih berkenan kepada Allah. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi, ya. Ada seorang pelukis, ya. Ada seorang pelukis yang luar biasa. Lalu dia melukis sebuah lukisan di mana yang ada di dalam lukisan itu adalah pisang, ya. Pisang yang matang. Dia lukis pisang yang matang itu dengan begitu akuratnya dan persis seperti pisang, ya, yang asli. Jadi ketika dia kasih tahu hasil lukisannya itu di lapangan terbuka, dia pampang itu, ya, lukisannya yang bagus sekali itu di lapangan terbuka, lalu banyak orang menyaksikan lukisannya itu. Nah, tiba-tiba di dalam pameran lukisannya itu, dengan banyaknya orang yang menyaksikan, itu tiba-tiba ada gagak, ya, ada gagak lagi terbang gagak. Lalu gagak itu tiba-tiba dia datang kepada lukisan itu, ya, lukisan itu, lalu dia patok pisang, ya, pisang yang digambar oleh sang pelukis ini. Semua orang, ya, semua orang pada tepuk tangan, berdiri memberi aplaus kepada sang pelukis ini. Kenapa? Karena gagak saja itu bisa ketipu loh. Betapa istilahnya seperti originalnya. Lukisannya itu sangat original. Sampai gagak itu begitu
terkesima, dan gagak itu menganggap itu adalah buah pisang asli. Itu hebatnya, luar biasa itu sang pelukis. Tapi setelah kejadian itu dia diwawancarai, ya, sang pelukis itu diwawancarai oleh wartawan. Pak, luar biasa, hebat lukisannya, sampai gagak itu ketipu. Tapi sang pelukis ini justru menunjukkan raut wajah yang sedih, ya. Dan dia menjawab bahwa enggak, saya tidak puas, saya sudah gagal. Hah? Kok gagal? Iya, saya sudah gagal. Lalu sang wartawan itu terus penasaran, apa gagalnya? Itu gagak, udah ketipu, itu luar biasa. Tahu jawabannya. Nah, rupanya sang pelukis ini waktu dia melukis pisang itu, rupanya pisang itu ditempatkan di atas talam, ya, dan ada gambar manusia yang mengangkat, ya, talam itu ada di tangan manusia, ya, ada seseorang yang sedang mengangkat pisang itu di atas talam. Dan sang pelukis ini berkata bahwa seandainya gagak itu melihat bahwa ada manusia di sana, tentunya dia tidak berani untuk mematok pisang itu. Ya, bisa tangkap ya Bapak Ibu. Ya, kiranya Bapak Ibu bisa tangkap ilustrasi ini. Artinya sang pelukis ini tidak puas dengan apa yang diraihnya. Kenapa? Karena dia tahu, menyadari bahwa ada kekurangan di dalam lukisan ini. Ya. Jadi kalau misalnya harapannya itu waktu gagak itu terbang, ya, sebelum dia patok pisang itu, karena dia tahu ada manusia di situ, dia lari. Ya, mungkin itu harapannya, itu analisa saya. Jadi dia gagak itu berterbang, dia mau patok pisang itu, gambar pisang itu, tapi ketika dia melihat ada gambar manusia, kalau misalnya dia lihat bahwa ada manusia yang persis seperti manusia di gambar itu, tentunya dia tidak berani untuk mematok gambar pisang itu. Ya. Jadi apa pesan daripada ilustrasi ini? Artinya hidup ini jangan pernah puas di posisi kita yang sekarang ini. Ya, kalau kita sekarang sudah mencapai level yang seperti sekarang, kita menjadi orang Kristen yang tidak menyakiti orang lain, lalu berbuat kasih kepada orang lain, jangan puas dengan level itu. Artinya bagaimana supaya keberadaan iman kita itu terus bertumbuh, sehingga itu bisa memberkati banyak orang. Itu panggilannya kita Bapak Ibu. Bagaimana kita terus hidup dan memberkati banyak orang. Jangan terlalu sibuk dan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang masalah teknis, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang gampangan, hal-hal yang bukan prinsipil. Dan jangan habiskan waktumu di situ untuk nyinyir, untuk mengganggu, ya. Tidak, ya, itu tidak menunjukkan sikap kehidupan Kristen yang bertumbuh. Mari menjadi orang-orang Kristen yang setia, menjalani hidup seperti jemaat di Tesalonika, menunjukkan buah iman, menyatakan kasih kepada sesama, dan penyataan buah-buah iman itu harus terus dari hari ke hari harus terus menunjukkan pertumbuhannya. Mari juga menjaga kekudusan hidup, terus melawan dosa, tidak mau jatuh di dalam dosa, dan biarlah kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.